Untuk melakukan permohonan sertifikasi benih, kita login dulu, masukkan nomor akunnya, bagian pengguna, dan kata kuncinya. Kemudian kita klik, masuk. Nah, inilah tampilan pertama. Untuk melakukan permohonan sertifikasi benih, kita klik di sini ada menu sertifikasi benih. Lalu di sini ada permohonan baru. Kita pilih padi inbrida, karena kita fokus di sini padi inbrida ya. Klik padi inbrida. Nih, kemudian muncul ada form permohonan sertifikasi benih padi inbrida. Ini setiap form berbeda, dengan kacang tanah beda, kacang kedelai beda, padi hibrid pun sama. Jadi harus tetap diperhatikan ketika kita memilih form harus benih padi inbrida. Karena banyak juga yang memilih padi hibrida, akhirnya jadi beda pengisian formnya. Kita lanjut di sini nama unit instalasi Satpol 3 Subang. Kemudian sumber dananya APBN atau PBD bebas, terus kelas benih dihasilkan, kita ada benih pokok atau benih sebar untuk di Satpol 3 Subang. Misalnya kita pilih benih pokok, musim tanamnya karena ini bulan Agustus di tahun 2021. Untuk musim-musim yang tahunnya dua kayak gini, ini biasanya dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Agustus masuknya di tahunnya hanya satu, seperti ini. Contohnya 2021. Oke. Kemudian ini nama pemohonnya sih kita siapa? Misalnya ini sumber tani, misalnya Pak Mario. Ini udah otomatis kita nggak usah isi. Nah, sertifikasi untuk benih padi inbrida. Varietasnya misalnya kita Inpari 32. Di sini langsung keluar, klik Inpari 32. Atau kita mau Ciherang. Tunggu, kemudian ada Ciherang, klik. Atau mau Situ Bagendit. ST Bagendit. Nah, ini. Jadi kita harus klik varietasnya dan dipastikan otomatis muncul ya. Untuk tanggal sebar dan tanggal tanam dibuat tambah 10 hari. Hal ini untuk memastikan permohonan sertifikasi dilaksanakan sebelum tanam. Misal permohonan dilakukan pada hari ini tanggal 3 Agustus, otomatis pada aplikasi menjadi 13 Agustus karena ditambah 10 hari. Terus pertanaman misalnya kita maksimal 10 hektar ya. Satu unit ini kita 5 hektar aja. Oke, ini bloknya misalnya blok bambu kampung Pacing misalnya, atau masukin kalau ada kampungnya kalau muncul, kalau enggak pun nggak apa-apa, misalnya Pemekaran. Terus desanya misalnya desa Sukajaya misalnya, kecamatannya misalnya Warengkiara, kabupatennya Subang. Ini disesuaikannya dengan unit sertifikasinya. Terus tanaman sebelumnya apa? Misalnya kalau pakai benih lagi, misalnya padi. Padi inbrida ini keluar padi inbrida. Varietasnya misalnya sama tuh Situ Bagendit, ST Bagendit kayak gitu. Ini kita butuh mengetahui sejarah lapangannya gitu. Misalnya kelas benihnya misalnya kemarin benih sebar gitu. Jadi misal nanti di pemeriksaan lapangan muncul varietas lain, kita tahu berarti itu ada tanaman sebelumnya. Misalnya kita nanam Inpari 32 terus muncul yang mirip dengan Situ Bagendit, berarti kita tahu oh ternyata sebelumnya pun ada tanaman Situ Bagendit gitu. Terus sumber benihnya misalnya dari BB Padi. Kita klik BB Padi. Terus kelas benihnya berarti kalau benih sebar ya, benih pokok ya. Berarti harus benih dasar kelas benihnya. Benih putih. Ini kan kita pilih 5 hektar ya. Biasanya rata-rata 1 hektar itu membutuhkan 15 kilo. Berarti kalau 5 hektar sekitar 75 kilo. Nomor lot kelompoknya ini tertera di label sumbernya BB Padi. Misalnya kita sembarang aja ya. Contoh kayak gini lah. Kita masukkan lotnya. Nah ini setelah semua terisi, ini ada pilihan statusnya draft atau final. Kalau draft berarti kita masih bisa mengedit lagi di kemudian waktu. Kalau misalnya ada yang kira-kira keliru, kalau final berarti kita udah yakin banget gitu.
Di sini kalau saya sarankan mending kita draft dulu aja. Kalau sudah, misalnya ini draft ya, kita simpan. Kalau misalnya mau final juga sukses, makanya sebaiknya kita draft dulu ya, terus kita simpan. Nah, di sini muncul. Situ Bagendit 2021, 123 Subang. Blok bambu, tanggal tanamnya 13 Agustus, tanggal panen belum ada. Luas tanam 5 hektar. Mario, pemohonnya Mario, Pak Mario. Nah, kalau misalnya mau ngedit lagi, tinggal klik draft. Misalnya ada yang keliru, ada yang belum diisi mungkin. Kalau misalnya kita sudah yakin, kita finalkan. Contohnya kita finalkan ya. Final. Terus simpan. Nah, ketika sudah final di sini permohonan. Ini nanti akan masuk ke BPSB dan nanti akan diverifikasi. Syarat untuk verifikasi adalah label benih sumber harus ada. Jadi kita BPSB belum bisa memverifikasi ketika label benih sumbernya belum ada. Yang tadi label benih sumbernya yang tadi BB padi itu. Ini harus dilampirkan dan beserta peta lapangannya. Setelah nanti masuk verifikasi sudah beres, nanti ada permohonan pemeriksaan lapangan dan akan lanjut dijelaskan pada video selanjutnya.